Banyak orang yang tidak sadar ternyata penyebar hoax terlama di muka bumi ini ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ternyata adalah mulut pendeta yang mengatakan dosa ditanggung Yesus. Padahal Nabi Yesus sendiri mengatakan di Injil, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Maka mulut pendeta ini akan menerima akibatnya. Yesus mengatakan hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Ya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Jadi ketika pendeta berkhotbah atau mengajarkan bahwa dosa ditanggung Yesus, itu bukan hoax, itu kebenaran. Itu berita Injil, kabar baik, kabar yang menebus, kabar yang menyelamatkan. Itu sebabnya siapapun Bapak Ibu Saudara yang belum terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mengetok pintu hatimu saat ini dan izinkan Roh Kudus bekerja sehingga dosamu ditebus, hidupmu yang berdosa ditebus, sehingga engkau tidak akan mengalami kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Hanya pribadi yang datang dari sorga, yang menjadi juru selamat, menjadi penebus, yang menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa dunia ini. Dan dia telah mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan telah kembali ke sorga, yang bisa menjamin atau memastikan keselamatan, hidup kekal, dan sorga bagi kita. Itu fakta Alkitab. Jadi ketika Bapak Saifuddin Ibrahim berkata bahwa hanya dalam nama Yesus ada keselamatan, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, ia pasti selamat masuk sorga. Itu benar. Tolong jangan samakan. Beragama Kristen memiliki KTP Kristen dengan mengikut Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Makanya kekristenan itu bukan sekedar sedangkal semiskin sebagai agama. Agama tidak menyelamatkan. Agama hanya mengajarkan bagaimana manusia melakukan hal yang baik, tapi tidak sampai menyentuh kepada kodrat manusia yang telah berdosa. Kristen itu bukan sekedar agama, tapi Kristen itu adalah pola gaya hidup di mana menjadi pengikut Kristus. Dan yang lebih luas, lebih dalam, menerima Yesus sebagai Lord Kurios, Tuhan junjungan, Raja penguasa, dan Juru Selamat dalam hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Tidak ada yang sampai ke sorga sebagai tahta Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Jadi siapapun di dunia ini yang tidak melalui Yesus pasti tidak akan diselamatkan. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kekristenan itu dengan terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Keselamatan, hidup yang kekal, sorga itu bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah garansi kepastian keselamatan. Pasti memiliki hidup yang kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 berkata dengan jelas, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan yang pasti itu, surga hidup yang kekal itu, pasti dimiliki oleh semua umat manusia di dalam Yesus dan melalui Yesus. Saya perlu tanggapi sedikit pernyataan dari pemilik channel Muslim yang berkata, padahal Nabi Yesus sendiri mengatakan di Injil, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ada beberapa kekeliruan dan kesalahan dengan pernyataan ini. Nabi Yesus. Jadi pemilik channel Muslim ini mau menegaskan Yesus itu hanya seorang nabi. Saya mau kasih tahu. Fakta-fakta Alkitab menjelaskan Yesus itu memang nabi, rasul, utusan. Tapi bukan hanya nabi, rasul, utusan. Tetapi sebagai Tuhan, anak Allah, firman Allah yang adalah Allah. Pemilik channel Muslim ini berkata begini, padahal Nabi Yesus sendiri mengatakan di Injil, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ini kacau sekali. Tunjukkan kepada saya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah berkata, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Ini omong kosong. Dan ini kekeliruan, gagal paham, ketidakmengertian sama sekali. Berarti karena pemilik channel ini mencantumkan Ulangan 24 ayat 16, maka dia ini berpikir bahwa kitab Ulangan itu adalah Injil. Jadi memang saudara-saudara kita non-Kristen ini begitu nekat, begitu semangat, antusias. Tapi apa yang dibahas itu sebenarnya dia tidak mengerti sama sekali. Dia sebut kitab Ulangan itu Injil. Saya kasih tahu, kitab Ulangan itu bukan Injil. Yang termasuk Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kitab Ulangan itu termasuk Torah atau Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kepada pemilik channel ini, termasuk kepada non-Kristen dimanapun berada. Beragama Kristen memiliki jabatan-jabatan rohani dalam kekristenan. Itu tidak menjamin orang dipastikan masuk surga. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Kurios, sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai penguasa, dan sebagai Juru Selamat dalam hidupnya, orang itu pasti diselamatkan. Jangan samakan beragama Kristen, berKTP Kristen dengan mengikut Kristus. Ini kelihatannya disamakan tetapi sebenarnya berbeda. Karena Kristen itu bukan sekedar agama. Kalau hanya agamanya saja yang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak pernah mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru itu dibuktikan dengan buah-buah pertobatan. Ingat, perhatikan baik. Ini berlaku untuk orang-orang Kristen maupun non-Kristen. Iman yang sejati, iman yang benar, iman yang dinamis, iman yang menyelamatkan, pasti terlihat dari perbuatan-perbuatan yang benar. Kalau ada orang Kristen, beragama Kristen, KTP-nya Kristen,
tapi tidak menunjukkan buah-buah pertobatan yang konkret dan nyata dalam hidupnya, saya kasih tahu, nonsen omong kosong. Dia memiliki agama Kristen, KTP Kristen. Kekristenan yang boleh demikian adalah kekristenan yang tidak mengalami keselamatan. Itu sebabnya Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Dan memang saya perlu pastikan, tidak semua orang yang memiliki agama Kristen, KTP-nya Kristen, masuk surga. Ini keras. Jadi jangan ninabobo kita ini. Aku sudah beragama Kristen, aku sudah punya KTP Kristen, aku sudah mendaftarkan diri kepada denominasi tertentu. Saya kasih tahu, lihatlah perjalanan hidup kita masing-masing. Benarkah kita telah memiliki iman yang benar? Benarkah kita telah memiliki iman yang menyelamatkan? Iman yang sejati. Iman yang sejati pasti terlihat dan terbukti dari perubahan hidup. Pengalaman tidak pernah dijadikan orang Kristen sebagai landasan dari iman. Pengalaman tidak bisa menjadi doktrin dan ajaran. Doktrin dan ajaran harus secara ketat menyeleksi pengalaman-pengalaman seseorang, sehingga tidak menjadi dibelokkan, disesatkan dari kebenaran yang sejati. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita.